Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rizmon sepertinya mulai mengikuti jejak langkah dari Kozinudin, Ahmad Kozinudin atau Tompel yang berprofesi sebagai kuasa hukum yang tak pernah menang pengadilan, yang kerjanya cuma marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, nunjuk-nunjuk orang. Ini juga yang sekarang diikuti Rizmon. Hari ini teman-teman, si Momon ini mendatangi Dukcapil untuk mencari seseorang yang pernah berhadapan dengan dia ketika kasus Jessica Wongso. Mungkin orang ini salah satu ahli digital forensik juga kali ya. Dan di sana Rizmon ngamuk-ngamuk, nunjuk-nunjuk orang ini, teriak-teriak teman-teman. Ini orang kayaknya nggak punya sopan santun gitu. Orang ini nggak punya kepribadian yang bagus, ataukah dia sudah mengalami gangguan kejiwaan atas tekanan-tekanan, atas kehabisan uang, atas pengkhianatan yang dilakukan oleh temannya. Kira-kira yang mana ya? Nah, selain itu, saya juga punya kabar yang sangat mengejutkan, datang dari salah satu hacker yang sangat terkenal, yang selalu mencuri data-data pemerintah, data-data swasta, yang bernama Bjorka. Dan kali ini dia tidak sedang mencuri data pemerintah, tapi membongkar data atau identitas pribadi dari Roy Suryo. Sampai nomornya pun dibongkar sama Bjorka. Waduh. Apakah ini yang membuat Rizmon dan juga Roy Suryo makin ketakutan karena seorang hacker mulai turun tangan nih menghajar mereka. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jagat media sosial kembali digegerkan dengan aksi hacker Bjorka. Meskipun sosok Bjorka sedianya sudah dibekuk oleh pihak kepolisian. Belum dibekuk. Kali ini Bjorka meretas lebih dari 128 juta data pribadi, bahkan diantaranya diduga data pribadi milik Roy Suryo. Sosok Bjorka muncul di forum gelap, mengklaim telah memiliki 128.293.821 rekam data yang memuat NIK, nomor telepon, operator, hingga tanggal registrasi dari SIM card. Itu nomor Roy Suryo Di media sosial terekam pula rujukan kontak Roy Suryo yang diduga merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika. Bentar, itu tag name-nya apa tuh? Mas Roy pelanggan. Loh. Ini pelanggan apa ini? Sampai saat ini pihak Roy Suryo sendiri belum buka suara mengenai dugaan data pribadinya diretas oleh Bjorka. Harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya kan. Datang ke kantor orang ngamuk-ngamuk. Emang nggak ada adab orang ini loh. Oke, sini. Nah. Tuh, dipikirnya orang takut digertak-gertak kayak gitu ya kan? Suruh masuk tuh meliput anggota-anggotanya tuh. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Rizmon? Pak Rizmon sudah datang sini, saya hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Rizmon di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab, yo adab pun aku nggak tahu. Gini, benar. Adab pun dia nggak tahu. I don't care about adab. Pantas saja gerombolan ini melakukan hal-hal yang tidak beradab, teman-teman. Rizmon, Kozinudin suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, nunjuk-nunjuk orang. Tifa, Roy Suryo, Refli Harun nggak punya adab. Datang ke makam Ibunda Jokowi, mencemooh. Ya, tapi sekarang dikatakan bahwa ya dia ziarah gitu ya kan. Aduh, pantas gerombolan tak punya adab kalian. Nah, Bentar dulu, saya tanya dulu poin tuh. Nggak usah, Poin to point itu sesuai keinginan Pak Rizmon. Pak Rizmon itu jawab aja dulu, nggak usah dulu. Kan? Kenapa Anda pakai Erecsoft dan Remake? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab dulu itu. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak Erecsoft dan Remake? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu itu, nggak usah yang lain-lain. Erecsoft Anda pakai nggak? Kalau gitu Anda bukan mencari kebenaran. Iya, makanya Erecsoft Anda pakai nggak? Anda bukan mencari. Tadi Anda menyangkal, sekarang saya tanya lagi. Anda pakai Erecsoft nggak? Saya tanya metadata kan? Iya, makanya saya tanya dulu. Erecsoft Anda pakai nggak? Saya jelasin ya. Iya. Jelasin dulu. Iya. Saya jelasin kan namanya ilmiah. Ilmiah itu butuh penjelasan nggak? Saya tanya. Erecsoft, iya.
Ilmiah butuh penjelasan. Ya, dan remake, iya itu aja. Jelaskan. Ketika itu file dibuat sama kamera itu, kemudian di situ ada metadatanya, dan metadata mencantumkan bahwasanya itu dibuat dengan handphone itu Xiaomi. Apakah? Nggak usah bicara lain, itu kita bicara di VR Telview. Kita bicara di VR Telview 161S. Nggak usah yang lain-lain. Saya nggak butuh pengetahuan Anda, saya cuma ingin jawaban itu. Ya enggak, ini di VR Telview beda dengan HP. Ilmiah butuh penjelasan nggak? Oh kita Anda bukan ilmiah. Iya betul. Jawab aja jujur. Anda butuh ilmiah. Muhammad Nur Al Azhar. Anda pakai Irexop atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya. Anda memaksa. Loh, bukan. Di sini. Beta data Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. Irexop. File CH01. Coba baca. CH03, CH07, CH09. Baca di depannya. CH17. Baca depan apa? Ini metadata. Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai Irexop? Itu tahu. Itu dari mana? Jawab dulu itu. Lah, ini respon untuk apa pakai itu? Saya jelaskan ini. Untuk apa? Jawab dulu. Ini ilmiah loh. Ini metadata loh, metadata loh. Saya jelaskan ya. Ya. Oke. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Ketika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata. File itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai Irexop, ada beberapa file tadi udah disebutkan tidak pakai Irexop. Paham? Artinya yang membawa Irexop itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik. Oh, jadi penyidik yang pakai Irexop. Paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang, biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti Irexop bukan Anda. Yang menggunakan Irexop bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Oke. Ya. Kan butuh penjelasan kan? Ya. Oke. Berarti enggak usah belok-belok dulu. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah ada Irexop. Ini tandanya Anda nggak baca. Betul, dia nggak baca. 2 tahun saya menulis ini, bro. Siapa kau? Di mana? Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Yamaguchi. Palsu kali ya? Palsu nggak sih? Hah? Kan kemarin udah nggak dicantumin tuh. Bapak ini bisa juga nih langsung nyebut Yamaguchi. Emang Rismon beneran lulusan Yamaguchi, ha? Ngamuk dia marah. Didi ngamuk dia marah. Kocak. Anak orang di penjara 20 tahun. Hanya kau pakai Irexop. Ahli rekayasa kau. Ahli rekayasa. Kalau debat begini ya. nih. Kalau debat begini modelnya nih. Dan dia bilang itu sudah berasal dari gerombolan tak beradabnya udah di luar tuh, udah di depan tuh. Jadi dia seolah-olah penyidik ya yang sudah menggunakan Irexop dan Remake. Jadi dia mau lepas tangan, cuci tangan bahwa dia telah menggunakan software editor, multimedia editor yang bisa mengotak-atik ukuran frame, dimensi frame, ya, laju frame dan kodek. Itulah ya, adalah kalau yang paling benar mau hadiah sebagai Direktur Pengelolaan Administrasi dan Informasi. Adalah kalau yang juara mon, kalau yang paling ilmiah mon. Capek orang ngadapin orang kayak gini kan. Yang pasti sumber saya tadi saya tunjukkan, dia nggak bisa berkelit di metadata. Di metadata di BAP mereka. Udah dijelaskan padahal tadi loh. Sumbernya adalah BAP, berita acara pemeriksaan ahli. Namanya Muhammad Nur Al Azhar si penipu. Si penipu, si perekayasa yang menyebabkan 20 tahun Jessica di penjara. Kau tuh ahli omong-omong. Dipidana, ya, 20 tahun, ahli 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Siapa yang nyuruh dia? Nggak mungkin dia capek-capek pakai multimedia editor, Irexop. Ya, pasti disuruh Krisnamurti dan Muhammad si kan? Tito Karnavian. Alibi Makanya lagi. dia dikasih hadiah di sini sebagai direktur.
Cocok logi, ilmu cocok logi sang ahli bawa laba. Tapi tenang saudara, ya ini buku sudah saya serahkan kepada Prabowo Subianto. Nanti akan diteliti oleh ahli forensik di Mabes TNI. Ngarep kalau di Mabes Polri sama aja penipunya kayak dia. Lah? Ya, Muhammad Nur Lasar. Ya, oleh karena itu, saudara, ya agak miring kayaknya kepalanya orang ini. Bagaimana polisi-polisi busuk disebarkan ke kementerian-kementerian, katanya ada 4.000 polisi. Salah satunya si Muhammad Nur Lasar ini. Ya, yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan e-Redshop dan Primik. Seolah-olah itu berasal dari flash disk yang diserahkan ke dia oleh penyidik. Berarti dia mau cuci tangan. Ya, menuduh penyidik itu yang melakukan manipulasi itu pakai software gratisan multimedia editor. Emang nggak ilmiah orang ini. Nggak ilmiah orang ini. Ya, nggak ada itu, dia itu yang megang itu. Ya, mana ada penyidik tahu itu masalah kayak gitu-gitu. Dia itu. Ya, saya akan laporkan ke Muhammad Nur Lasar. Ya, ke Mabes Polri. Tunggu aja kalau Kapolri ganti. Sehari Kapolri ganti langsung saya laporkan. Kalau Kapolri ganti ya kan banyak kali ketawa dia ini palsu. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya, gambarnya ular. Ya, berbisanya mulut Pak Roy, melilitnya badannya Pak Roy, tapi memiliki satu kelemahan. Panjangnya kata-kata palsu, perbuatan. Ini yang membuat Pak Roy tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pesan tarot buat Pak Roy, jangan membohongi diri. Ketawa Pak Roy itu udah dianggap tangisan oleh masyarakat. Ketawanya tangisan. Nah, karena apa? Dalam waktu dekat ini Pak Roy akan menangis menyesali diri sendiri. Lucu juga ya, tiba-tiba ada yang kasih nilai 3/10 buat pemerintahan Prabowo Gibran. Seolah-olah negara ini gagal total cuma karena rapor buatan Celios yang dijadikan amunisi politik. Buat yang belum tahu, Celios adalah singkatan dari Center of Economic and Law Studies. Mereka mengklaim diri sebagai lembaga riset independen yang meneliti isu ekonomi dan hukum dengan pendekatan interdisipliner. Fokus risetnya meliputi kebijakan ekonomi, tata kelola anggaran, hukum, lingkungan, dan keadilan sosial. Secara konsep bagus, tapi yang mereka rilis kali ini bukan audit kinerja pemerintahan, melainkan survei persepsi publik. Nah, masalahnya hasil survei ini dijual seolah-olah data ilmiah absolut. Padahal kalau dibedah, ya cuma opini yang dibungkus dengan angka. Panel penilainya apa? 120 jurnalis dari 60 media. Responden publiknya 1.338 orang. Diambil lewat iklan Facebook dan Instagram. Artinya ini bukan survei nasional yang representatif, tapi survei digital berbasis persepsi. Otomatis bias ke kelompok yang aktif politik dan melek media sosial. Jadi kalau hasilnya condong ke narasi tertentu, ya wajar. Dan indikator yang dipakai pun bukan data objektif kayak angka kemiskinan, produksi pangan, investasi, atau pendidikan. Yang diukur itu persepsi. Menilai, merasa, menganggap, ya sah saja bikin survei persepsi, tapi jangan disulap jadi rapor nasional. Sekarang kita ngomong data nyata, bukan perasaan. Makan bergizi gratis, ini sudah berjalan di 5.800 titik di 38 provinsi. Menyajikan 20 juta porsi per hari, membuka 290.000 lapangan kerja, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan UMKM. Cek kesehatan gratis, 18 juta warga sudah merasakan layanan ini. Revolusi pendidikan, 11.000 sekolah direnovasi total, 288.000 ruang kelas pakai interaktif flat panel, 165 sekolah rakyat aktif, target tahun depan tuh 500. Pendidikan untuk rakyat kecil, 2,7 juta penerima PIP, 1 juta penerima KIP kuliah, dan 34.000 LPDP aktif kuliah di dalam dan di luar negeri. Swasembada pangan, produksi beras 31 juta ton, cadangan bulog 4,2 juta ton. Ini rekor nasional. Ekonomi dan investasi. Investasi 491 triliun sampai saat ini. Menciptakan 696.000 lapangan kerja baru. Kredit macet UMKM dan tani dihapus untuk bantu pelaku usaha kecil bangkit. Soal anti korupsi dan tambang ilegal. 1.000 triliun potensi kerugian negara diselamatkan. 300 triliun anggaran rawan korupsi dialihkan ke program rakyat. Tambang ilegal dan penyeludupan besar ditertibkan. Dan bedanya, semua ini ada datanya, bukan persepsi. Bahkan survei Poltreking menunjukkan 81,5% rakyat percaya dan 78,3% puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian si Rismon itu? Aduh, saya bingung ngeliat gerombolan ini teman-teman. Hari ini datang ke tempat ini, besok datang ke tempat ini, hari ini datang ke tempat A, besok datang ke tempat B. Kayak nggak ada habisnya gitu. Sepertinya hidup orang ini dipenuhi dengan masalah loh. Mereka semakin liar gitu. Ijazah Pak Jokowi belum selesai, masuk ke ijazah Gibran. Sekarang Rismon masuk lagi flashback ke kasus Jessica Wongso yang waktu itu dia menjadi ahli tapi kalah gitu ya kan, karena abal-abal ahlinya teman-teman.
Dan tadi Bapak itu pintar sekali ya mengskakam Rismon dari Yamaguchi ya. Waduh ya, dari Yamaguchi. Aslinya Yamaguchinya. Aslinya ini yang perlu kita telusuri teman-teman. Karena di buku terakhir Rismon itu kan udah nggak ada gelar S2, S3 Jepangnya. Kenapa gitu? Ada apa? Apakah Rismon malu dengan gelarnya yang diduga palsu itu? Aduh. Momon, kokop dulu Momon. Aduh, lucu orang-orang ini ya. Tapi kayaknya sih gerombolan ini sudah pecah kongsi ya. Rismon sekarang ngurusin Jessica Wongso, si Tipa, Roy Suryo, entah ngurusin apa mereka. Si Repli Harun entah ngurusin apa. Kayaknya udah terpecah nih. Ataukah bohirnya sedang memecah konsentrasi dari petugas kepolisian? Ataukah bohir-bohirnya ini sedang menugaskan khusus bagi per orang gerombolan pembenci? Ini yang kita tunggu. Tapi tadi tarot-tarot itu menarik juga ya. Katanya sebentar lagi Roy Suryo CS akan menangis teman-teman. Karena Roy Suryo seperti ular. Memang sih seperti ular. Udah mulai hujan teman-teman, agak berisik. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.